Umat Tuhan, ibadah kita hari ini Senin 17 Agustus 2020 dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dilayani oleh Pendeta Mulyadi dan Pendeta Yael Eka Hadiputri Lamorahan. Hari ini dalam rangkaian 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kita bersama-sama bertekad untuk membebaskan diri dari eksklusivisme dan membuka diri pada keberagaman. Kita dipanggil untuk menembus batas dan meruntuhkan sekat-sekat perbedaan. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 27 ayat 11 sampai dengan 14 secara berbalasan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang melakukan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan NKB 32A bait 1 sampai 4 atas bumi nan permai. Umat Tuhan, mari kita masuki ibadah kita dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Kita dihadirkan Allah di dunia dengan bermacam-macam perbedaan. Ada perbedaan etnik, bahasa, bahkan latar belakang keluarga. Perbedaan itu adalah anugerah Allah. Allah mencanangkan perbedaan
karena Ia menghendaki kita untuk saling berbagi kasih dan saling menopang. Menyambut anugerahnya, mari kita bersama-sama menyanyikan NKB 218 bait 1 dan 2 Indonesia Tanah Airku. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, kami datang dalam ungkapan syukur atas penyertaan Allah bagi Indonesia yang memasuki usianya 75 tahun saat ini. Perjalanan sejarah telah membawa kami pada langkah untuk terus berkarya bagi negeri. Kami dipimpin dan disertai dengan kekayaan alam yang besar. Bahkan kami diberikan anugerah kesuburan dan kelimpahan berkat. Saat ini, dalam perjalanan 75 tahun kemerdekaan Indonesia, mampukanlah kami untuk menjadi saluran berkat bagi negeri. Karena itu, ampunilah kami jika kami masih saja terjebak dalam arus egoisme dan egosentrisme, memusatkan diri pada kepentingan diri sendiri. Ya Allah, jadikanlah kami warga gereja yang mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia. Dalam kasih agung Kristus, kami berdoa memohon pengampunan dan menyerahkan diri. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan KJ 337 bait 1 sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah.
Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Simaklah firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 336, bait 1-4, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Merdeka! Merdeka! Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah perayaan yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu kita akan bersama-sama membahas, saya dan Ibu Yael akan membahas sebuah topik menembus batas. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Allah Bapa di sorga memberikan kepada kami ruang dan waktu untuk merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersama-sama bersuka cita di tengah situasi yang sulit karena dampak COVID-19. Kami tetap ingin merayakannya bukan dengan hingar-bingar, tetapi kami ingin merayakannya dengan pendalaman karya kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami persembahkan Indonesia dalam anugerah Tuhan. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita bersyukur diberkati sebagai Indonesia dengan segala kekayaan yang luar biasa. Kekayaan alamnya, kekayaan budaya, kekayaan bahasa, ada banyak sekali pulau, bahkan ada beberapa pulau yang belum bernama karena saking banyaknya. Itulah anugerah Tuhan buat kita. Nah, Bu Yael, kita memasuki 75 tahun Indonesia merdeka. Kita belum lahir. Belum, pada waktu itu, ya. belum, jauh. Jauh. Tapi banyak opa dan oma yang menikmati peristiwa itu. Nah, sekarang di tengah-tengah segala keragaman itu, budaya, bahasa, dan sebagainya. Apa kesan Bu Yael terkait dengan Indonesia dalam kepelbagaiannya? Kalau buat saya secara pribadi, apalagi saya punya keluarga sekarang kaya ya dari berbagai suku bangsa, dengan suami seorang sangir Manado. Jadi saya juga punya banyak pengetahuan baru tentang bangsa Indonesia. Makin kagum sih Pak. Dibuat makin kagum bahwa ternyata kekayaan yang Tuhan kasih itu lewat perbedaan itu menarik sekali dan membuat kita belajar banyak sebetulnya. Gitu. Jadi buat saya kemerdekaan Indonesia ini harus semakin mendorong kita untuk melihat bahwa kita ini punya sesuatu yang baik untuk dirayakan dan disyukuri dengan terus mau belajar dan terbuka sama berbagai macam perbedaan itu. Ya, dan justru itu karena perbedaan itu merupakan kekayaan, Betul. maka kita bisa mengekspresikan dengan cara yang lain. Iya. Persoalannya adalah jangan sampai ada orang yang melihat perbedaan itu justru sebagai masalah. Nah, betul banget tuh Pak.
karena sejauh saya melihat khususnya dari generasi milenial ya, kalau generasi milenial tuh melihat perbedaan itu mungkin bukan satu ancaman lagi, tapi mungkin dari generasi sebelumnya, nggak tahu nih mungkin generasi Bapak ya bisa share ya, generasi di X dan baby boomer tuh katanya gitu, perbedaan tuh masih cukup kelihatan dan masih begitu tajam gitu. Kalau kita generasi milenial melihat ya perbedaan ada, tapi untuk hal-hal yang bisa membuat kita lebih kaya gitu. Kalau dari pengalaman Bapak gimana? Nah itu dia, justru kita berharap Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian supaya di tengah-tengah segala perbedaan itu kita bekerja sama. Semakin kuat kita mewujudkan anugerah Allah yang hadir di Indonesia. Ada sebuah kisah menarik di Alkitab kita. Mari kita lihat pada 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan keempat yang mengungkapkan demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Apa yang terjadi di dalam peristiwa ini? Nah, Bu Yael, kisah ini mau mengatakan kepada kita tentang sesuatu yang luar biasa. Orang dari seberang, orang yang tidak sepaham, bahkan ini tawanan, itu artinya apa? Musuh. Justru di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia melihat peluang untuk pemulihannya. Melihat peluang untuk membangun sesuatu yang baik. Dan tidak boleh ada sekat untuk pemulihan. Tidak boleh ada sekat untuk kesembuhan. Tidak boleh ada sekat untuk sesuatu yang lebih baik. Maka kita ini sebenarnya belajar dari konteks ini. Datang dari Aceh, datang dari Padang, datang dari Medan, datang dari Jawa, datang dari Bali, datang dari Papua, dari Timor, dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan seluruh yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh punya sekat. Dan hebatnya itu, iya. Dan hebatnya adalah Naaman itu mau menembus perbedaan itu. Iya, justru itu. Dan akhirnya pemulihan yang sejati didapatkan. Walaupun mungkin awalnya dia memang ya pasti pengen sembuh sih ya. Tapi karena keberanian dia dan kerendahan hati dia, bukan sekedar dia datang untuk menunjukkan kuasanya juga itu. Dan itu menarik sekali Pak untuk kita pakai di tengah kondisi konteks Indonesia gitu. Bahwa kita datang kepada orang lain untuk kita bisa merendahkan hati dan belajar sesuatu hal yang baru dari mereka. Bahkan kita bisa dipulihkan juga seperti Naaman. Nah itu dia. Yang penting di sini adalah bagaimana kesediaan menerima. Ibu Bapak, terkait dengan perbedaan, terkait dengan batas-batas sekat-sekat yang terjadi, kalau kita terbuka untuk menerima yang lain, maka ruang hati kita ini menjadi penuh. Dan di situ sukacita yang besar terjadi. Kayak diisi gitu ya Pak? Kayak diisi, betul. Diisi. Betul sekali. Ya. Jadi yang tadinya mungkin kosong, sebetulnya memang bisa diisi oleh kehadiran orang lain. Betul. Dan Indonesia potensial menerima itu. Karena perbedaan yang begitu rupa. Tidak boleh ada penyekat di dalam perbedaan. Justru perbedaan itu yang mesti menjadi ruang penerimaan. Dan kita diperkaya karenanya. Nah ini indah sekali. Dan Ibu Yael kan punya pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan rumah. Kami juga di rumah ya. Orang tua saya itu dari Jawa Barat. Latar belakang Tionghoa. Mertua saya dari Timor, bahkan Manado, begitu kan ya. Itu
punya ruang yang besar untuk saling mengisi dan menerima satu dengan yang lain. Dan itu adalah kekayaan yang luar biasa yang terjadi. Ini indahnya Indonesia. Ya. Itu dia. Dan itu juga yang menjadi semangat buat GKI dari sejak Tionghoa Hitohakwe akhirnya bisa berubah jadi Gereja Kristen Indonesia. Bagaimana kita merangkul seluruh suku bangsa, akhirnya menjadi sebuah wadah bersama buat bangsa ini memuji Tuhan. Ya. Akhirnya ya GKI menjadi tempat untuk saling belajar, saling menerima, dan saling memberi. Ya, betul. Tionghoa Hitohakwe pada masa itu memang sesuatu yang luar biasa ketika bersedia membuka diri untuk semua. GKI punya pengalaman yang indah terkait dengan itu. Betul banget. GKI menjadi gereja yang membuka diri dari eksklusif kemudian menjadi terbuka, menerima semua. Nah, ini kekayaan yang Tuhan anugerahkan dan kita mesti rawat. Generasi muda harus merawatnya. Apalagi di usia 75 tahun Indonesia merdeka. Iya, jadi kebetulan di tahun yang sama ini kita di bulan yang sama ya, di bulan yang sama ini GKI juga merayakan ulang tahun, cuma Ya, beda betul. minggu depan ya, gitu kan ya. Jadi sembari kita diingatkan bahwa apa yang dikatakan Pendeta Mulyadi tadi, ini harus dirawat oleh kita. Karena kalau tidak dirawat berbahaya gitu ya, sama seperti tubuh kita juga harus dirawat. Kita nggak bisa biarin nanti juga pasti sehat sendiri gitu kan. Pasti ada treatment khusus di dalam perbedaan ini. Dan itu indahnya karena kita saling merawat. Minggu depan kita akan merayakan 32 tahun GKI. Dan di tengah yang sama kita merayakan 75 tahun Indonesia. Luar biasa sekali momentumnya. Kita bersama-sama menyambut perbedaan itu. Dan ini juga sejalan dengan perjalanan gereja mula-mula dari keberagaman. Iya. Nah, saya kira Ibu Yael punya kisah terkait dengan itu. Ya, jadi kita mau membuka sama-sama dari Kisah Para Rasul. Menarik sekali sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kisah Para Rasul ini, khususnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus. Belum di silent. Tenang. Lanjut aja. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Menarik sekali bacaan yang barusan kita baca bersama, karena di sini bicara soal ketidakjujuran ya di dalam sebuah kehidupan komunitas. Di dalam perbedaan kita nggak boleh nggak jujur
Walaupun dengan perbedaan itu justru kita punya peluang untuk gak jujur. Tapi kalau kita nggak jujur, sebenarnya bukan hal yang baik yang akan datang pada kita. Kita bukan menjadi pulih, malah makin rusak. Betul nggak sih, Pak? Ya, dan karena ketidakjujuran itu berdampak kepada hilangnya kepercayaan. Betul banget. Ada orang mengatakan loss of trust. Dan membangun kejujuran itu susah sekali. Iya. Susah sekali. Apalagi kalau orang kemudian pernah dikecewakan dan ditipu dengan cara itu. Susah sekali. Maka di tengah-tengah keragaman Indonesia ini kita diajak dan dilatih untuk juga punya kejujuran. Ini penting saya kira ya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya mendengarkan tadi Ananias dan Safira, sebenarnya tidak ada ketentuan bagi Ananias dan Safira untuk menyerahkan sebagian atau menyerahkan seluruh. Nggak ada ketentuan. Yang dinantikan pada waktu itu pertanyaannya jujur atau apa tidak. enggak? Nah, Iya, benar ini banget, persoalan benar seriusnya. Kalau orang sebenarnya mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah, ketulusan tuh. Dan karena itu di tengah-tengah perjalanan bangsa kita juga diminta untuk dengan tulus melakukan sesuatu. Indonesia membutuhkan anak-anak Tuhan yang dengan jujur, dengan tulus mengerjakan sesuatunya secara bertanggung jawab. Dan itu penting sekali di dalam perjalanan kita. Sebab kalau tidak jujur, sudah berbeda-beda. Datang dari berbagai tempat, lalu tidak jujur. Kita akan kehilangan kepercayaan dan tidak bisa menyatu. Menembus batas harus dilakukan dengan cara membangun trust. Orang mesti rela untuk dengan jujur mengerjakan sesuatu dengan baik bersama-sama. Ya. Ini penting. Betul banget. Tapi tentu di sini jujur juga harus disertai dengan ketulusan dan kerendahan hati. Ya. Karena kalau terlalu belak-belakan kita bukannya jujur untuk membangun, malah bisa jujur untuk menyakiti gitu ya. Betul. Kadang-kadang kan kejujuran atau kebenaran terasa sakit banget kalau kedengar gitu. Tapi di situ kita belajar, kita butuh hikmat Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatu dengan jujur, juga melakukan segala sesuatu yang jujur untuk kemajuan bersama, bukan untuk pribadi ataupun untuk sebuah golongan. Ya, dan ini penting untuk kita. Ini penting untuk kita pahami seberapa besar kita menikmati anugerah Allah di dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang besar dalam keragaman. Kita menikmati banyak sekali anugerah Allah. Maka berkatnya itu kalau kita isi juga dengan kejujuran, nilainya besar sekali. Dan Iya. ini penting untuk kita. Nah, karena itu saya kira gini, Bu Yael, saya ingin mendapatkan kesan dari Bu Yael nih terkait dengan kebersamaan kita. Tadi kita belajar dari Naaman, kita juga belajar dari Ananias dan Safira terkait dengan perjalanan kita, perbedaan yang harus kita tembus, kejujuran yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana kita melakukan itu bersama-sama di Indonesia? Buat saya menembus batas di tengah perbedaan yang luar biasa ini harus dimulai dengan keberanian seperti yang dilakukan oleh Naaman, disertai dengan kerendahan hati yang juga dilakukan oleh Naaman, juga dimotivasi dengan kejujuran yang betul-betul tulus dan murni. Ya, itu kunci penting saya kira ya. Dan jangan sampai kemudian kita kehilangan spirit itu. Lalu sekarang sebagai GKI. Nah, sebagai gereja, sebagai GKI, apa yang mesti gereja kerjakan bersama-sama? Buat dari pandangan orang muda nih ya Pak, nanti Ya, gantian ya. Gitu ya. kan akan melanjutkan perjalanan GKI kan? Ya, kalau saya sebagai orang muda, sebagai generasi muda melihat bahwa GKI perlu menjadi duta-duta untuk mengikat persatuan ini mulai dari apa yang bisa dilakukan di tengah jemaat. Dan maka dari itu semua nilai tadi juga harus ditumbuh kembangkan di tengah jemaat. Mulai dari keterbukaan, kerendahan hati, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Sehingga akhirnya jemaat itu bisa jadi terang dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Dengan mulai dari jemaat, bangsa bisa berubah.
kan kita cuma butuh garam sedikit untuk memberi rasa. Jadi nggak usah khawatir kalau orang Kristen di Indonesia ini cuma sedikit. Kita GKI juga cuma sedikit di tengah Indonesia, tapi pasti bisa mengubah kalau kita mau melakukan yang terbaik. Dan itu kata kuncinya juga, ya. Kita bersedia melakukan sesuatu yang baik. Bersedia mengerjakan sesuatu yang baik. Mungkin tidak besar, tetapi kalau itu ditekuni bersama-sama, ini akan punya dampak yang besar. Kita tidak bisa merubah dunia, Betul banget. tapi kita bisa melakukan perubahan dalam diri kita yang berdampak pada dunia. Yes. Nah, orang Betul bisa banget. melihat perubahan kita. Kita menjadi agen perubahan. Oh, bahasa anak muda sekarang transformer. Yeay. Wah, kita menjadi transformer. Duta-duta transform. Ya, kita akan melakukan berbagai hal yang penting di dalam kehidupan kita. Dan ini mesti kita kerjakan. Nah, itu semua harus kita lakukan bersama-sama. Makanya kita harus belajar dari juga yang senior, dari orang tua kita. Kita belajar dari orang tua kita belajar dari kita bisa saling ngelengkapin satu sama lain. Karena bagaimanapun, sejarah memberikan kepada kita pengalaman yang berharga. Jadi jangan pernah dilupakan orang-orang yang sudah berjuang di masa lampau. Walaupun buat kita nih generasi muda kayaknya udah kuno. Sebenarnya enggak tuh. Kita masih bisa belajar banyak dari mereka. Betul, Pak? Ya. Nah, itu sebabnya di tengah-tengah perjalanan 75 tahun Indonesia merdeka dan 32 tahun GKI, mari kita melakukan langkah bersama-sama, mengerjakan yang terbaik, membawa suara bagi kemuliaan Tuhan, sehingga Indonesia ikut merasakan buah yang besar dari kehadiran gereja kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menyambut keragaman dan menembus batas. Merdeka! Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kami mengucap syukur kepada Allah untuk 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kami rayakan pada tahun ini. Di tengah-tengah situasi kami secara global dilanda COVID-19, kami tetap bersyukur kepada Allah sebab Allah memelihara kami. Karena itu jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang kuat, dalam kepemimpinan yang kuat dan sehat, serta warga masyarakat yang turut mendukung pada pembangunan Indonesia. Terima kasih untuk para pahlawan yang telah menyerahkan jiwa raganya sehingga mereka boleh melakukan berbagai hal sehingga Indonesia merdeka hingga saat ini. Kami sebagai penikmat kemerdekaan, kiranya kami melakukan karya terbaik bagi Indonesia. Dan kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bersama dengan seluruh kabinet, bersama dengan seluruh lembaga tinggi dan tertinggi negara.
kami persembahkan kepemimpinan ini kepada Allah. Supaya dalam kepemimpinan ini, semua dapat melakukan karya terbaiknya. Kasih setia Allah saja yang menopang. Karena itu di tengah-tengah berbagai hal yang sedang kami hadapi terkait dengan pandemi ini, mampukan kami seluruh warga Indonesia untuk melakukan berbagai karya terbaik sehingga suara Allah yang digemakan di Indonesia terdengar di berbagai tempat. Karena kami sebagai warga negara ikut serta di dalam pembangunan negeri ini. Bapa Sorgawi, karena itu kami juga berdoa untuk semua yang turut terlibat dalam pembangunan ini. Para buruh, nelayan, para pengusaha, para karyawan, dan seluruh warga masyarakat diberikan kesehatan, hikmat untuk menjalani hidup bersama sebagai warga negara dari keragamannya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang Tuhan percayakan untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Sementara banyak gereja sedang melakukan ibadah virtual. Demikian pula ada beberapa gereja yang sudah melakukan ibadah onsite. Kami memohon kepada Allah dalam hikmat Allah supaya kami tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana diberikan, dilandaskan oleh pemerintah negeri ini. Terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Kami berdoa dan memohon kiranya Allah menguatkan gereja-gereja dalam karyanya. Kami berdoa untuk setiap kesehatan kami. Kami memohon Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami hikmat dan bijak untuk bisa menjaga tubuh kami yang adalah karunia Tuhan dengan sebaik mungkin. Bantulah kami Tuhan, ingatkan kami ketika kami harus pergi keluar, ketika kami harus berada bersama dengan keluarga, biarlah protokol kesehatan senantiasa kami berlakukan dalam hidup kami. Sehingga kami menjaga diri kami, juga menjaga orang-orang di sekeliling kami, terutama setiap anggota keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang terjadi melanda Indonesia dan dunia. Kami berdoa secara khusus untuk korban-korban dari COVID-19, keluarga-keluarga yang sedang berduka, bencana alam yang banjir, tanah longsor. Juga kami mendengar ada ledakan di Libanon yang betul-betul membuat kami terasa pilu di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan setiap saudara-saudara kami dimanapun berada. Biarlah Engkau yang memberikan kami harapan. Walaupun ada susah, ada duka, kami tetap dilingkupi oleh cinta kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap warga gereja yang berada di dalam pergumulan, yang berada di dalam keadaan sakit dan pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Oma Ratna, untuk Oma Rosi, Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Ana, Opa John, Bapak Tan Manling, Ibu Megi. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan di tengah kelemahan tubuh yang sedang mereka rasakan. Biarlah mereka tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah mereka dapat merasakan bahwa Tuhan dekat. Di tengah penderitaan dan kesulitan mereka, Tuhan ada dan senantiasa menjadi kawan yang sejati bagi mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Eka dan Ibu Ella yang baru saja berduka cita dan mungkin masih juga di dalam keadaan kehilangan mama terkasih. Tuhan, kuatkanlah, hiburkanlah keluarga Ibu Eka dan Ibu Ella bersama dengan seluruh keluarga besar. Sehingga di dalam mereka menghadapi masa-masa di depan, hari-hari mendatang, mereka tidak menghadapinya dengan hati yang getir, tapi dengan hati yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Memegang terus janji Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu mendatangkan kebaikan di tengah duka cita sekalipun. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang. Tuhan berkati setiap panitia, Tuhan berkati setiap proses yang harus kami lalui, harus kami ambil sebagai keputusan. Tuhan berikan kepada majelis jemaat maupun panitia hikmat yang daripada-Mu saja.
sehingga setiap keputusan dapat diambil berdasarkan tuntunan-Mu, dan gedung kami dapat segera dibangun, dan kami bisa bersama-sama kembali merayakan sukacita pemeliharaan Tuhan di dalam gedung yang akan dibangun bersama ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Kau adalah Allah yang menilik setiap hati kami, mengerti setiap hasrat dan doa-doa kami, dan akan selalu menjawab setiap harapan kami dengan jawaban yang terbaik daripada-Mu saja. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan penolong kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menembus setiap batas-batas yang ada, setiap tembok-tembok yang ada. Kita jadikan diri kita sebagai duta-duta perdamaian, duta-duta pembebasan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.